Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas saat menyelesaikan tantangan tak perlu diragukan. Hal inilah yang membuat Baginda Raja selalu kewalahan menghadapi Abu Nawas. Meskipun sering dibantu oleh para menterinya, Baginda Raja selalu saja menelan kekecewaan. Bagaimana tidak, semua upaya untuk mengalahkan Abu Nawas tak pernah sekalipun terwujud. Di saat yang bersamaan, sang permaisuri yang melihat kegelisahan rajanya mencoba untuk menghiburnya. "Wahai suamiku, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Abu Nawas itu punya sejuta akal. Kalau kita memaksakan diri mengalahkan dia, justru kita sendiri yang akan kecewa," tutur sang permaisuri. "Benar juga wahai istriku, tapi apa kau punya saran lain?" tanya Baginda Raja. "Lebih baik undang Abu Nawas kemari dan kita ajak makan bersama. Tapi sayang, persediaan telur tinggal 5. Kalau dibagi 3 tidak mungkin bisa," kata sang permaisuri. Mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba muncul sebuah ide pada diri Baginda Raja. "Nah, ini baru tantangan sulit. Abu Nawas pasti tidak akan bisa," ucap Baginda Raja kegirangan. "Tantangan apa lagi yang akan kau berikan?" tanya sang permaisuri. "Aku akan menyuruh Abu Nawas membagi 5 telur untuk kita bertiga. Tapi syaratnya tidak boleh dipecah ataupun dipotong," ujar Baginda Raja. Maka Baginda Raja pun perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, mendekatlah kemari. Ada yang ingin aku bicarakan," kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas dipersilahkan duduk bersama Baginda Raja dan sang permaisuri. "Maaf Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, sebenarnya aku ingin mengajakmu makan bersama, tapi aku bingung cara membaginya," kata Baginda Raja mulai melancarkan aksinya. "Memangnya makanan apa yang akan Paduka bagikan?" tanya Abu Nawas penasaran. Tanpa menunggu lama, Baginda Raja segera meletakkan 5 butir telur di atas meja makan yang sudah disiapkan. "Kau lihat 5 butir telur ini? Aku ingin kau membaginya secara adil untuk kita bertiga," ucap Baginda Raja. "Itu sih perkara mudah Paduka. Masa Paduka tidak bisa? Tinggal digoreng atau direbus, nanti dipotong sama rata," timbal Abu Nawas. "Tidak segampang itu Abu Nawas. Kau harus membaginya sama rata, tapi tanpa dipotong," jelas Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas sempat mengernyitkan dahi. "Jadi maksud Paduka, telurnya tidak boleh dipecah atau dipotong?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tepat sekali. Kalau kau bisa, aku akan memberimu hadiah 100 dinar. Tapi kalau gagal, kau akan saya hukum," balas Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia berkata, "Ternyata Baginda Raja sengaja menjebakku dengan tantangan konyol ini." Tapi namanya saja Abu Nawas. Sesulit apapun tantangan yang diberikan, ia selalu saja bisa menyelesaikannya. "Baiklah Paduka yang mulia, saya terima tantangan Paduka," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengambil 3 butir telur yang ada di atas meja. "Wahai sang permaisuri, silahkan ambil 3 telur ini, dan 2 butir telur yang tersisa masing-masing untuk saya dan Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Loh, ini tidak adil Abu Nawas. Masa istriku dikasih 3, sedangkan aku dan kamu masing-masing hanya 1. Berarti kau telah gagal menyelesaikan tantangan ini," ujar Baginda Raja.
Dengan wajah cengengesan, Abu Nawas kembali berkata, "Dengar dulu Paduka, saya memberikan 3 butir untuk sang permaisuri karena beliau tidak punya telur sama sekali. Sedangkan saya dan Baginda Raja sudah punya simpanan 2 butir telur. Kalau masing-masing ditambah 1, maka akan menjadi 3. Dengan demikian, kita bertiga sama-sama memiliki 3 butir telur," jelas Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Ada-ada saja jawabanmu Abu Nawas, kau memang benar-benar cerdik," puji Baginda Raja. Baginda Raja pun memberikan hadiah yang telah ia janjikan. Kisah selanjutnya. Karena seringnya gagal mengerjai Abu Nawas, Baginda Raja mulai putus asa. Ia mengakui bahwa Abu Nawas terlalu cerdik untuk diperdaya. Alih-alih akan mempermalukan Abu Nawas, justru Baginda Raja sendiri yang kena getahnya. Hal inilah yang membuatnya geram dan ingin membalaskan dendam. Tapi Baginda Raja bingung harus dengan cara apa untuk mewujudkannya. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada para menteri istana, "Adakah di antara kalian punya cara untuk memperdayai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Mereka semua terdiam, hanya saling tatap satu sama lain. "Salah satu dari kalian masa tidak ada yang punya?" tanya Baginda Raja memastikan. "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya kami punya berbagai cara untuk menjebak Abu Nawas. Tapi dia itu sangat cerdik. Takutnya nanti malah jadi bumerang, sehingga membuat Paduka menanggung malu. Dan kami tak ingin itu kembali terulang," jawab salah satu menterinya. Baginda Raja pun memahami kekhawatiran mereka. Namun tiba-tiba salah satu menteri yang lain mengusulkan suatu cara yang tak seperti biasanya. "Paduka yang mulia, saya punya sebuah tantangan, tapi bukan jebakan. Barangkali Paduka berkenan." Mendengar hal itu, Baginda Raja merasa ragu. "Apa kamu yakin tantanganmu bisa untuk mengerjai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ini bukan jebakan Paduka. Jadi apa yang akan diperbuat Abu Nawas atas dasar kesadaran sendiri," jawab sang menteri. "Oh ya, coba beritahu aku apa tantanganmu," pinta Baginda Raja penasaran. "Begini Paduka yang mulia, kita tantang Abu Nawas mengikat sepatu di atas kepalanya, kemudian suruh dia berkeliling kota. Tapi syaratnya dia tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang. Apabila berhasil, sebagai imbalannya dia akan menerima hadiah 1000 dinar," kata sang menteri menjelaskan. "Lalu apa untungnya bagiku? Yang ada saya malah tekor 1000 dinar, ujar Baginda Raja. "Tentu saja ada untungnya Paduka. Dengan cara seperti itu, Abu Nawas akan dipermalukan dan ditertawakan oleh semua orang. Pasti dia tidak akan kuat menahan emosinya, manakala semua penduduk kota mengejek dan menertawakannya. Kalau dia sampai emosi atau membalas ejekan mereka, berarti Abu Nawas dianggap gagal. Dan atas kegagalannya, Paduka tak perlu menghukumnya, karena Abu Nawas sudah dipermalukan dan ditertawakan oleh orang-orang. Abu Nawas hanya tak berhak mendapatkan hadiahnya," kata sang menteri memberitahu. "Saya sangat setuju dengan caramu. Ini sebuah ide yang sangat cemerlang. Meski bukan sebuah jebakan, tapi bisa untuk mengerjai Abu Nawas," sahut Baginda Raja kegirangan. Maka saat itu juga Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku ada sebuah tantangan untukmu, tapi aku tidak akan memaksamu untuk melakukannya, karena tantanganku kali ini sifatnya sukarela tanpa ada unsur paksaan," kata Baginda Raja. "Lalu hadiah apa yang akan saya dapatkan bila berhasil melakukannya?"
Dan hukuman apa yang akan saya terima bila gagal menjalankan tantangan tersebut? Tanya Abu Nawas. Bila kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, kamu tidak akan mendapatkan hukuman apapun. Cuman, kamu gagal mendapatkan hadiahnya, balas Baginda Raja. Apakah Paduka yakin dengan hadiah sebesar itu, tapi tidak ada resikonya sama sekali? Tanya Abu Nawas heran. Iya Abu Nawas, balas Baginda Raja. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka. Beritahu saya, apa tantangannya? Timpal Abu Nawas. Tantangannya adalah ikat sepatu di atas kepalamu dan berjalan keliling kota. Tapi ada syaratnya, kamu tidak boleh marah dan tidak boleh mengejek orang, kata Baginda Raja memberitahu. Mendengar tantangan tersebut, sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah berpikir cukup lama, Abu Nawas mulai memahami maksud dibalik tantangan Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Kalau kau menolak juga tidak apa-apa. Saya tidak akan memaksamu, apalagi sampai menghukummu, tutur Baginda Raja. Saya siap Paduka yang mulia. Justru saya senang sekali dengan tantangan ini karena tidak ada resikonya. Tapi untuk menjalani tantangan ini, saya ingin ditemani Paduka. Dan saat Paduka menemani saya, Paduka harus menyamar sebagai warga biasa, pinta Abu Nawas. Wah, kebetulan sekali. Aku bisa menyaksikan langsung orang-orang mengejek dan menertawakan Abu Nawas, batin Baginda Raja. Tanpa pikir panjang, Baginda Raja menyetujui permintaan Abu Nawas. Maka pada hari itu juga mereka berdua mulai berkeliling kota Baghdad. Ketika melewati di depan kerumunan orang-orang, mereka seketika tertawa dan mengejek Abu Nawas. Kamu sudah gila ya Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau makan sepatunya? Kata mereka sambil tertawa terpingkal-pingkal. Melihat hal itu, Baginda Raja juga ikut tertawa di samping Abu Nawas. Rasain kamu Abu Nawas, saya bisa dengan puas menertawakanmu, kata Baginda Raja dalam hati. Tapi dengan tenangnya, Abu Nawas membalas ejekan mereka. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja. Orang-orang yang tadinya tertawa langsung menghentikan tawanya dan berkata, benarkah Abu Nawas? Memang terkadang Paduka Raja tidak punya otak. Rakyat sendiri malah dipermalukan. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang di samping Abu Nawas adalah Baginda Raja yang sedang menyamar. Selanjutnya, Abu Nawas dan Baginda Raja melewati kerumunan orang-orang berikutnya. Melihat penampilan Abu Nawas, mereka pun tak kuasa menahan tawanya. Hei Abu Nawas, kenapa tidak sekalian kau taruh rak sepatu di atas kepalamu? Kata mereka sambil tertawa. Aku melakukan ini karena diperintah Paduka Raja, jawab Abu Nawas. Mereka yang tadinya tertawa merasa iba dan berkata, bila yang kamu katakan itu benar, berarti Paduka Raja sudah sinting. Masa rakyatnya sendiri diperlakukan seperti ini, ujar mereka. Begitulah seterusnya. Setiap kali Abu Nawas ditertawakan orang-orang, ia selalu membalas dengan jawaban yang sama. Sehingga orang-orang yang tadinya menertawakan menjadi kasihan dan berganti menghujat Baginda Raja. Tak tahan terus-terusan mendengar cemoohan dan hujatan warga, Baginda Raja menjadi emosi. Ia pun mengatakan kepada Abu Nawas untuk menyudahi tantangan tersebut. Tapi Paduka, kita kan belum masuk ke pasar. Di sana masih banyak orang-orang yang akan menertawakan saya, ledek Abu Nawas. Cukup Abu Nawas, kita pulang saja sekarang, hardik Baginda Raja. Ternyata tidak mudah mengerjai Abu Nawas. Ia punya 1000 akal untuk membalikan keadaan. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menanggung akibatnya.
Orang-orang bukannya menertawakan Abu Nawas, mereka justru malah menghujat Baginda Raja. Akhirnya, Abu Nawas pulang dengan membawa hadiah uang 1000 dinar. Kisah selanjutnya. Abbas bin Nasih adalah seorang penyair sastrawan ternama dari negara Andalusia. Meski begitu, ia masih merasa belum pantas disebut sebagai sastrawan ternama. Pada suatu hari, Abbas menemui para pedagang yang datang dari Timur Tengah, tepatnya dari kota Baghdad. Iseng-iseng Abbas bertanya kepada mereka, "Adakah seorang penyair ternama dari negeri Anda?" Ditanya seperti itu, mereka pun menjawab, "Iya ada, namanya Abu Nawas." Mendengar nama Abu Nawas, Abbas pun menjadi penasaran. Ia mencoba mencari tahu siapa itu Abu Nawas dan bagaimana karya-karya puisi yang dibuatnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa puisi karya Abu Nawas, Abbas terkagum-kagum dan sangat tertarik dengan karyanya. Akhirnya ia memutuskan pergi ke Baghdad untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya di kota Baghdad, Abbas mencari rumah Abu Nawas dengan bertanya kepada warga sekitar. Ternyata Abu Nawas tinggal di rumah sederhana. Di situ tampaklah beberapa orang yang sedang berkumpul di rumahnya. Abbas selalu mendatangi mereka dan bertanya, "Permisi Tuan, benarkah ini rumah Tuan Abu Nawas? Saya ingin bertemu dengannya," tanya Abbas. "Oh iya benar, silahkan masuk ke dalam," jawab mereka. Kemudian Abbas masuk ke ruang tamu dan mengambil tempat duduk paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun keluar menemui Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," tanya Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah. "Saya hanya seorang peminat sastra, Tuan." Dialog pun berlanjut antara Abu Nawas dan Abbas. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Oh iya, Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia, Tuan," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Mahsi," tanya Abu Nawas. "Iya Tuan, saya hafal," jawab Abbas. "Kalau begitu, coba bacalah karyanya, aku ingin mendengar darimu," pinta Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Abu Nawas juga menyuruh Abbas untuk membaca karya seorang sastrawan bernama Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrob. Setelah Abbas selesai membacanya, Abu Nawas kembali berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasih?" "Iya, saya kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. Ia tak menyangka namanya dikenal oleh Abu Nawas. "Baiklah, bacalah beberapa karyanya," pinta Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasih." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasih dengan berkata, "Maafkan aku karena aku sempat tak mengenalmu." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana tidak, Abu Nawas bisa mengetahui yang membaca puisi adalah Abbas, yaitu pengarangnya sendiri. Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasih?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Oh, itu mudah saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika ia membaca puisi karyanya sendiri, ia tampak sangat bersemangat.
Itulah yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai keledai yang sangat penurut. Kemanapun Abu Nawas pergi, ia selalu mengajak serta keledainya. Banyak warga yang mengagumi keledai milik Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menawar dengan harga tinggi, namun Abu Nawas menolaknya. Suatu kali saat Abu Nawas berkeliling kampung bersama keledainya, ia dibuntuti oleh 2 orang pencuri. Kedua pencuri ini ingin mengincar keledainya Abu Nawas. Saat azan zuhur berkumandang, Abu Nawas pun berhenti sejenak di sebuah masjid untuk menunaikan sholat. Ia lalu mencari sebuah pohon untuk mengikat keledainya. Abu Nawas tak menyadari bahwa ada 2 orang pencuri yang selalu mengikutinya. "Kau tunggulah di sini, aku akan ke masjid dahulu," ujar Abu Nawas kepada keledainya. Ketika Abu Nawas pergi masuk ke dalam masjid, 2 orang pencuri ini segera mendekati keledai milik Abu Nawas. "Kita kelabui saja Abu Nawas, bawalah keledai ini pulang dan aku akan berpura-pura jadi keledainya," ucap salah satu pencuri. Kemudian salah satu pencuri membawa pergi keledai milik Abu Nawas. Sementara itu, satu pencurinya berpura-pura menjadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tersebut ke lehernya sendiri agar Abu Nawas percaya bahwa keledainya telah berubah menjadi manusia. Usai menunaikan sholat, Abu Nawas kembali mendatangi keledainya. Alangkah terkejutnya Abu Nawas saat mendapati keledainya berubah menjadi manusia. "Apakah kau keledaiku?" tanya Abu Nawas heran. "Iya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk menjadi seekor keledai, tapi berkat kebaikan hatimu, aku kembali menjadi manusia," jawab si pencuri. Abu Nawas tak mau percaya begitu saja, sebab ia mendapatkan banyak kejanggalan. "Mana mungkin keledai bisa jadi manusia? Dia pasti mau mengelabui aku," pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tak mau kalah. Ia mendapatkan ide untuk membuat si pencuri kapok. "Baiklah, sekarang antarkan aku ke rumah Tuan Hakim. Aku ada janji bertemu dengannya," perintah Abu Nawas. Abu Nawas lalu naik di atas punggung si pencuri dan menyuruhnya berjalan dengan merangkak seperti keledai. Pencuri itu menyesal kenapa ia menyamar sebagai keledai. Harusnya tadi ia kabur saja dengan temannya. Kini ia pun terikat seperti seekor keledai. Bahkan saat Abu Nawas menungganginya, banyak orang yang bertanya tentangnya. "Hei Abu Nawas, mana keledaimu yang penurut?" tanya orang-orang di setiap jalanan kota. "Dia ini keledaiku, dia telah menjadi manusia karena kebaikan hatiku," jawab Abu Nawas. Betapa malunya si pencuri, karena dia menjadi tontonan warga di setiap jalan. Sementara untuk sampai ke rumah Tuan Hakim butuh waktu yang cukup lama. Hal itu membuat pencuri yang menyamar keledai menjadi kelelahan. Bahkan lihatlah kaki dan tangan si pencuri itu memerah seperti melepuh. Terang saja sebab ia berjalan seperti seekor keledai. Akhirnya sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Hakim dengan menaiki punggung si pencuri. Melihat hal itu, Tuan Hakim terkejut bukan main. Bahkan ia sampai memarahi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kau kejam sekali. Kau kesini menunggang manusia," ujar Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mendekati Tuan Hakim dan menceritakan semuanya, termasuk tentang keledainya yang berubah menjadi manusia. "Tuan Hakim, dia itu seorang pencuri yang mencoba mengelabui saya. Makanya saya ingin memberi dia pelajaran," bisik Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Oh, jadi begitu ceritanya. Sebaiknya kita ke dalam dulu Abu Nawas," ajak Tuan Hakim. Abu Nawas lalu mengikat si pencuri ke salah satu pohon layaknya seekor keledai. Sementara itu, teman si pencuri ternyata mengikuti Abu Nawas. Ia hendak menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai. Abu Nawas pun masuk ke dalam rumah Tuan Hakim. Mereka berpura-pura diskusi, padahal mereka berdua sedang mengintai si pencuri yang terikat.
Benar saja, tiba-tiba muncullah salah satu temannya untuk menolong. Ia berusaha menyelamatkannya dengan melepaskan tali yang mengikat pada leher kawannya itu. Namun karena kaki temannya luka parah, ia kesulitan untuk membawa temannya itu. Akhirnya Tuan Hakim dan Abu Nawas langsung memergoki mereka. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Tuan Hakim. "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi malah kami yang kena batunya," jawab kedua pencuri tersebut. "Kembalikan keledainya Abu Nawas, atau kalian akan saya masukkan ke dalam penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Kemudian salah satu pencuri pulang ke rumah untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah keledai tersebut dikembalikan kepada Abu Nawas, Tuan Hakim berkata kepada dua pencuri ini, "Sebenarnya aku hendak menghukum kalian, tapi melihat luka yang dialami temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian, tapi dengan syarat, kalian tidak akan mengulangi perbuatan kalian," tutur Tuan Hakim. Akhirnya Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya, tentunya keledai sungguhan, bukan keledai berkepala manusia. Sedangkan kedua pencuri itu menyadari kesalahan mereka. Mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang tuan tanah yang kaya raya. Hampir seluruh penduduk desa bekerja di perkebunannya. Namun tuan tanah tersebut mempunyai sifat pelit dan bakhil. Tak hanya itu, selain berprofesi sebagai tuan tanah, ia juga menjadi rentenir. Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah selaku ulama sufi. Ia ingin membuat tetangganya itu bertaubat atas perbuatannya. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Pada esok harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung. "Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak," ucap Abu Nawas membuka percakapan. Salah satu dari kawan Abu Nawas bertanya, "Apakah isi wangsit dalam mimpimu?" Abu Nawas menjawab, "Aku mendapatkan wangsit, apapun yang dititipkan padaku maka akan beranak." "Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam, maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak dan ayam kalian akan menjadi bertambah. Begitu pula bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang, maka beberapa hari kemudian uang kalian akan beranak dan tentunya uang kalian akan bertambah," jelas Abu Nawas. Sebagian kawannya ada yang percaya, ada juga yang tidak percaya. Jangan-jangan ini cuma akal bulus Abu Nawas untuk meminjam uang. "Nanti sore aku akan meminjami 1 ekor kambing kepadamu," ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, "Aku akan meminjamimu uang 2 dinar." Silahkan, dengan senang hati," balas Abu Nawas. Setelah 5 hari berlalu, ternyata benar. Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas menjadi beranak. Yang meminjami 1 ekor kambing dikembalikan Abu Nawas menjadi 3 ekor kambing. Yang meminjami uang 2 dinar dikembalikan Abu Nawas menjadi 5 dinar. Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa dan sampai ke telinga tuan tanah pelit yang menjadi rentenir. Dengan ditemani beberapa pengawalnya, tuan tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai saudaraku Abu Nawas, adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja, nanti aku bisa meminjamimu," ucap tuan tanah merayu. "Maaf tuan, kayaknya saat ini saya lagi tidak membutuhkan apa-apa," balas Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Jangan sungkan-sungkan," timpal si tuan tanah dengan senyum yang ramah. "Baik tuan, kapan-kapan saya akan ke rumah tuan," ucap Abu Nawas.
Tuan tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang meninggalkan rumah Abu Nawas. Di suatu sore, Abu Nawas merasakan lapar. Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian Abu Nawas mendatangi tuan tanah untuk meminjam 3 butir telur. Dengan senang hati si tuan tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas. 5 hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya. Si tuan tanah menerimanya dengan senang hati. Saat ia membuka bungkusan yang dibawa Abu Nawas, jumlah telurnya bertambah menjadi 5. Kok telurnya ada 5? Tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu sembari tersenyum. Tidakkah tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak, ujar Abu Nawas. Si tuan tanah pun tersenyum bahagia. Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas. Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan sedang tidak butuh. Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali mendatangi tuan tanah yang kaya raya itu. Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si tuan tanah. Saya ingin meminjam uang 1000 dinar, jawab Abu Nawas. Jumlah uang yang terbilang cukup banyak. Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama sebulan. Tuan tanah kaya raya itu segera membuka berangkas uangnya dan meminjamkan uang sejumlah 1000 dinar kepada Abu Nawas. Ini uangnya wahai saudaraku, silahkan dibawa pulang, ucap tuan tanah sambil memberikan uangnya. Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang 1000 dinar. Sementara tuan tanah yang pelit itu berkhayal, tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak, ucapnya dalam hati kegirangan. Hari berganti hari, si tuan tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas. 5 hari berlalu, Abu Nawas masih belum juga datang. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Wahai Abu Nawas, sudah sebulan aku menantimu, tapi kamu malah tidak datang, kata si tuan tanah. Oh iya tuan, maafkan saya. Sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Tapi berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian saja ada yang mau saya bicarakan, kata Abu Nawas beralasan. Tidak apa-apa wahai saudaraku, silahkan, apa yang mau engkau bicarakan, balas si tuan tanah. Begini tuan, Abu Nawas mencoba menjelaskan. Uang yang tuan titipkan padaku 3 hari kemudian mati. Boro-boro bisa beranak, yang ada malah mati tak tersisa. Apa maksudmu wahai Abu Nawas? Tanya tuan tanah penuh emosi. Kamu mau mempermainkan aku ya? Sambungnya. Tidak tuanku, tapi memang begitulah kenyataannya, balas Abu Nawas. Tak terima dengan hal itu, si tuan tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum pancung karena telah menipu dirinya dengan jumlah uang yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan kepada hakim, si tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang aku titipkan kepadanya bisa beranak, tapi kenyataannya dia menipuku dan tidak sepeser pun mengembalikan uangnya padaku. Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung." Setelah mendengar kesaksian dari tuan tanah, sang hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menjawab, "Wahai hakim yang mulia, saya sama sekali tidak menipu dia." Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya? Tanya hakim. Abu Nawas kembali menjawab, "Dari awal sudah saya katakan padanya tuan hakim, apapun yang dititipkan padaku bisa beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku bukannya beranak tapi malah mati. Dan aku tak mungkin mengembalikannya karena sudah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan ucapan Abu Nawas. Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat pasti akan mati.
Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi. Mendengar keputusan itu, si tuan tanah langsung jatuh pingsan. Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri sebagai orang yang kikir dan berprofesi sebagai rentenir. Demikianlah kisah Abu Nawas menghadapi orang pelit yang berprofesi sebagai rentenir. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang Arab Badui mempunyai unta yang sangat ia sayangi. Suatu hari untanya tersebut menderita penyakit gatal-gatal. Setiap malam si unta merintih menahan rasa sakit. Melihat hal itu, orang Badui merasa kasihan. Ia pun bertanya pada kawan-kawannya, obat apa yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit unta miliknya. Dari sekian banyak jawaban yang ia terima, rata-rata menyarankan mengolesinya dengan minyak jarak. Akhirnya orang Badui pergi ke kota Baghdad untuk membeli obat yang disarankan. Sesampainya di kota, ia teringat dengan sosok Abu Nawas. Bukankah di kota ini ada ulama sufi yang bernama Abu Nawas? Lebih baik aku minta petunjuk sama beliau, pikir orang Badui. Setelah bertanya kepada para warga, orang Badui pun mendapatkan alamat Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, orang Badui langsung berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah ia di sana dan menemui Abu Nawas. "Apakah Anda yang bernama Tuan Abu Nawas?" tanya orang Badui. "Iya, benar. Kamu siapa? Dan ada keperluan apa?" tanya balik Abu Nawas. "Saya orang Badui. Tujuan saya datang kemari untuk minta keberkahan Tuan," jawab orang Badui. Ia pun lalu menceritakan tentang untanya yang tengah menderita penyakit gatal-gatal. "Kawan-kawan saya menyuruhku mengolesinya dengan minyak jarak untuk menyembuhkannya. Tapi saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolong Tuan, kasihanilah dan doakan unta saya, dan berkahilah dia agar ia sembuh dari penyakitnya," pinta orang Badui. "Loh, saran dari kawan-kawanmu itu benar. Manfaat obat jarak bisa menyembuhkan penyakit gatal," jelas Abu Nawas. "Tapi saya kurang yakin Tuan. Saya lebih percaya dengan karomah Tuan. Tolonglah Tuan Abu, doakan unta saya supaya sembuh," timpal orang Badui. Sesaat Abu Nawas dibuatnya bingung. Mana mungkin hanya dengan doa bisa sembuh? Butuh obat bila ingin menyembuhkan penyakit, kata Abu Nawas dalam hati. Tapi karena tak ingin mengecewakan tamunya, Abu Nawas lalu berkata, "Kamu tetap harus membeli obat jarak dan bawalah ke sini. Nanti obat tersebut akan saya kasih doa. Insya Allah untamu akan sembuh dari penyakitnya. Tapi bila doa saja tidak ada pengaruhnya," tutur Abu Nawas. Orang Badui tersebut segera membeli obat dan diberikannya kepada Abu Nawas. Setelah obatnya dibacakan doa, ia pun membawanya pulang. Beberapa hari kemudian, ketika ia rutin mengoleskannya dengan minyak jarak, akhirnya unta miliknya sembuh kembali. Betapa bahagianya orang Badui. Tak henti-hentinya ia mengucapkan rasa syukur. Karomah Tuan Abu Nawas memang luar biasa. Doanya bisa menyembuhkan unta saya hanya melalui sarana obat jarak, kata orang Badui memuji Abu Nawas. Esok harinya ia kembali menemui Abu Nawas untuk memberikan sejumlah uang sebagai wujud rasa terima kasihnya. "Tidak perlu, aku tidak mau menerimanya. Sedekahkan saja kepada anak-anak yatim," kata Abu Nawas menasehati. Dari kisah di atas mengandung hikmah. Bila ada seseorang yang percaya dengan doamu untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka tolonglah, jangan menolaknya. Meskipun kau tak yakin dengan dirimu sendiri, bacakan doa sebisamu, meskipun hanya dengan bacaan basmalah. Karena keyakinan orang yang minta tolong padamu, itulah sugesti terbesar yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, jangan kau manfaatkan untuk mengambil keuntungan dari hal itu.
Seperti halnya dengan Abu Nawas, ia menolak pemberian uang karena ia menyadari bahwa yang menyebabkan sembuh bukan karena doanya yang mujarab, tapi karena sugesti orang Badui terhadapnya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasa ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu?" perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Emangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Ini aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah." "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. "Ambil keledai ini sebagai imbalan awal," kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. "Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan, seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu." Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. "Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena," sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian,
Bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Dikisahkan seorang hakim untuk wilayah pusat kota telah wafat setelah mengidap penyakit kritis. Lalu Baginda Raja mengutus seorang hakim baru yang terkenal dengan sosok kejam dan bengis. Ketika hakim baru telah sampai di pusat kota, para saudagar, pemuka agama, dan para tokoh setempat mulai berdatangan ke istana. Mereka membawa hadiah yang akan dipersembahkan kepada Tuan Hakim sebagai bentuk loyalitas dan ucapan selamat. Tuan Hakim menanyakan sosok Abu Nawas yang sering ia dengar. "Mana Abu Nawas? Kenapa dia belum menghadap?" tanya Tuan Hakim. "Kami tidak tahu yang mulia. Nanti sepulang dari sini kami akan menemui Abu Nawas," jawab mereka. Setelah berpamitan pulang, mereka lalu mendatangi rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu dicari Tuan Hakim yang baru. Kamu disuruh ke istana secepatnya," kata mereka melaporkan. Abu Nawas pun bermaksud pergi menemui Tuan Hakim dengan membawa sebuah hadiah sederhana. Namun sial, ketika di tengah perjalanan, buah-buahan yang dia bawa bergelinding di atas nampan. Abu Nawas berusaha menatanya kembali, akan tetapi buah-buahan itu terus menggelinding di atas nampan. Karena kesal, Abu Nawas akhirnya memakan buah yang ia bawa, sehingga hanya tersisa 1 butir. Sesampainya di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Lalu Abu Nawas mempersembahkan hadiah buah yang hanya tersisa 1 butir. Melihat itu, Tuan Hakim pun tersenyum. Ia kemudian berkata, "Meskipun hadiahmu sederhana, namun kau berhak mendapatkan hadiah besar." Tuan Hakim kemudian menyuruh salah satu pengawalnya untuk memberikan hadiah 1 kantong uang kepada Abu Nawas. Betapa senangnya hati Abu Nawas. Ia tak menduga akan mendapatkan hadiah begitu banyak. Kemudian Abu Nawas pulang dan memberitahukan kepada istrinya, "Saya pikir hakim yang baru galak dan pelit. Ternyata ia sangat baik dan dermawan," puji Abu Nawas. "Mengapa engkau bisa seyakin itu?" tanya istrinya. "Tadi aku barusan pulang dari istananya. Tuan Hakim memberikan aku 1 kantong uang. Padahal aku mempersembahkan hadiah untuknya cuman 1 butir buah," balas Abu Nawas menjelaskan. Sang istri pun kaget dan bahagia mendengarnya. "Kenapa tidak kau ulangi saja? Besok pergilah ke istananya dan bawakan buah yang banyak. Tentu hadiah yang akan kau dapatkan pasti akan lebih banyak lagi," tutur istrinya. "Tentu saja istriku. Apabila urusan bersama Tuan Hakim lancar seperti ini, maka dalam waktu dekat kita akan menjadi tokoh masyarakat yang paling kaya," timbal Abu Nawas. Sesuai dengan rencana, esok harinya Abu Nawas membawa keranjang yang penuh berisi buah nanas. Ketika di tengah perjalanan menuju istana, dia bertemu seorang temannya. "Mau kemana Abu Nawas?" tanyanya. "Mau ke istana Tuan Hakim," jawab Abu Nawas singkat. "Terus buah nanas yang kau bawa akan kau hadiahkan untuknya?" tanya temannya kembali. "Iya benar," jawab Abu Nawas. "Menurutku lebih baik diganti dengan buah yang lebih pantas Abu Nawas, seperti buah anggur," kata temannya menyarankan. Abu Nawas pun setuju dengan usulan tersebut. Lantas dia pergi ke pasar membeli buah anggur terbaik untuk dibawanya ke hadapan Tuan Hakim. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Tuan Hakim menyambutnya dengan hangat. Kemudian Abu Nawas mempersembahkan buah anggur yang baru saja dibelinya. Namun hadiah tersebut tidak berhasil memikat Tuan Hakim. Tuan Hakim justru malah beranggapan bahwa Abu Nawas menghinanya.
Tentu saja Tuan Hakim menjadi marah. "Kamu tahu kan kalau saya paling benci dengan buah anggur," kata Tuan Hakim penuh emosi. Ia pun menyuruh para pengawal untuk melempari kepala dan muka Abu Nawas dengan buah anggur. Setiap kali buah anggur mengenai dirinya, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah." Melihat hal itu, Tuan Hakim merasa heran. Lalu ia bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah, padahal aku sedang menghukum kamu?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Sebab pada awalnya aku akan membawa satu keranjang buah nanas. Untungnya ada temanku yang menyarankan supaya membawa buah anggur saja. Coba kalau yang dilempar adalah buah nanas, tentu akan membuat kepalaku memar dan hidungku patah. Bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah atas keselamatanku?" Spontan Tuan Hakim tertawa terpingkal-pingkal mendengar alasan Abu Nawas. Ia pun lalu mempersilahkan Abu Nawas untuk pulang. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah 5 bersaudara membuka warung makan khas daerahnya. Uniknya, mereka menganut falsafah 100% pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat nan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan bergema seantero negeri Baghdad. Suatu hari, datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa bak seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai falsafah, pembeli adalah raja, di mana keramah tamahan dan keagungan adalah segala-galanya. Para pelayan ini membungkukkan badan mereka, mencium tangan pembeli, lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama, jangan sampai mendekati pembeli yang sedang khidmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum ramah dan anggukan kepala. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu tidak jadi masalah. Beberapa hari kemudian, masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. "Kenapa mahal sekali? Harganya 100 kali lipat dari harga biasa. Kalau harganya 10 kali lipat, kami tidak masalah," protes mereka. "Iya Tuan, harganya memang segitu, karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu," balas pemilik warung. Dengan terpaksa mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. "Kami kapok makan di tempat ini," gerutu mereka sambil meninggalkan warung tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. "Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal?" tanya Abu Nawas. "Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sih ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas," jawab mereka. "Loh, kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya," balas Abu Nawas. "Tidak ada daftar harganya Abu Nawas," ujar mereka dengan kesal. "Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran," pikir Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini pada cengengesan
ketika tangan mereka dicium pelayan cantik dan diperlakukan bagi seorang raja yang berkuasa mutlak. Sungguh hebat, puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka kesini untuk makan, Tuan," jawab salah satu pelayan. "Apa mereka mampu membayarnya? Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama," jawab si pelayan. Si pemilik toko menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya, Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat, warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Kisah selanjutnya. Pernah suatu kali, ada seseorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaraan selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika, ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu ketika Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Di saat dirinya asik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Hei, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" ujar seorang lelaki yang dijuluki Tuan Tanah. Abu Nawas pun kaget dan berkata, "Apa? Ini kebun milikku tahu, kamu jangan mengaku-ngaku." Tapi si Tuan Tanah bersikukuh. Dia mengatakan bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet, karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi Abu Nawas tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ayo kita adukan hal ini kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si Tuan Tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah.
Tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya, kata Abu Nawas. Ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana, ujar Baginda Raja angkat tangan. Saya setuju Baginda, balas Abu Nawas. Tapi yang jadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya, sebab ini bukan perkara mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawas lah solusinya. Kini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruang istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya, Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan jadi biang kerok keruwetan ini. Baginda yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ada, tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena ia tidak pernah menghitungnya. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya? Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam, ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanah lah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. Sekarang giliranmu Abu Nawas, berapa jumlah pohon yang ada di kebun kamu? Tanya sang hakim. Sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada tuan hakim? Ucap Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, jawab sang hakim. Berapa lama Anda menempati rumah Anda? Tanya Abu Nawas. Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu. Memangnya kenapa Abu Nawas? Kata tuan hakim heran. Tidak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda? Tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Ia tak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim berkata, keputusan persidangan kali ini kebenaran ada di pihak Abu Nawas. Dan kamu tuan tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu dihukum penjara, ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan
bisa patah oleh argumen. Saya belum pernah kalah kecuali dengan kamu Abu Nawas, ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.